Kalau ada yang bertanya, mungkinkah kaum muslimin tidak berselisih? Mungkinkah kaum muslimin tidak berkelompok-kelompok? Mungkinkah kaum muslimin tidak berfirqah-firqah? Jawabnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kaum muslimin sepeninggal Nabi, bukan sepeninggal Nabi, sepeninggal Umar. Nah, sepeninggal Nabi mungkin, bukan mungkin, pasti tidak berkelompok. Ketika Rasul hidup, kaum muslimin cuman ada satu firqah yang oleh Nabi disebut al-firqatun najiyah. Hanya ada satu ketika Rasul masih hidup. Sudah adakah kelompok Khawarij ketika Rasul masih hidup? Sudah ada belum Khawarij? Belum. Syiah Rafidah? Belum. Qadariyah? Belum. Jahmiyah? Belum. Asy'ariyah, Maturidiyah, Tarekat Sufiyah, belum ada semuanya. Seluruh kaum muslimin ketika Nabi masih hidup adalah salafi, ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba. Ada lima nama, wujudnya satu, kelompoknya satu, yaitu Rasul dan para sahabat ketika beliau masih hidup. 23 tahun beliau menemani para sahabat. Dari beliau diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, sampai beliau wafat 23 tahun lamanya. Kaum muslimin cuma ada satu, salaf. Loh, kenapa salaf? Kenapa nggak bilang Islam saja? Jawabnya, Rasul yang bilang. Rasul yang bilang. Bukan saya, bukan para ustadz salaf, bukan Syekh Albani, Syekh bin Bas, tapi Rasul sendiri. Beberapa hari sebelum wafat, beliau berkata kepada putri beliau satu-satunya yang masih hidup, yang lain sudah pada meninggal, Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Lihat, Nabi mengaku dirinya sebagai salaf. Abu Bakar tentu, Umar tentu, Utsman, Ali, Zubair, Tolak, semua sahabat adalah salafi. Karena ada sahabat yang Khawarij, yang Jahmiyah, yang Maturidiyah, yang Asy'ariyah. Coba firqah yang ada, berani mereka mengatakan, taruhlah Rafidah, taruhlah Syiah, mereka berani mengatakan Rasulullah Syiah, Abu Bakar Syiah? Tentu nggak berani. Atau Qadariyah, mereka berani mengatakan Rasulullah Qadariyah, Abu Bakar Qadariyah? Nggak berani. Apalagi antum mau sebut yang mana? NII, LDI, Rasulullah LDI, nggak ada yang berani. NII, mana lagi? Jamus, Jamaatul Muslimin, Rasulullah Jamus, nggak ada yang berani. Mana ini? Dari sisi keberanian saja mereka nggak berani, karena nggak punya hujjah. Beda dengan salafi, berani tegas mengatakan bahwa Rasul adalah salaf terbesar, dan itu kata beliau sendiri, khairus salafi laki ana. Itu bisa lihat Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain. Ini ucapan beliau di hadapan putri tercinta beliau, khairus salafi laki ana. Sementara firqah-firqah dolal nggak ada. Ikhwanul Muslimin mau bilang Rasulullah adalah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir mau bilang Rasulullah adalah Hizbut Tahrir, Jamaatul Tabligh berani bilang Rasulullah Jamaatul Tabligh. Adapun Salafi berani bilang Rasulullah salaf. Karena salaf memang Islam yang benar, itulah salaf. Dan hanya ada satu di hari itu kaum muslimin, satu kelompok, yaitu Salafi. Sampai Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar.
Ada berapa kelompok Islam? Ada berapa? Masih satu. Masih salaf semua. Belum ada yang lain. Sampai 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ada berapa kaum muslimin hari itu? Masih satu. Ketika Umar memimpin kaum muslimin masih sama dengan zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah, satu. Kebaikan tentu menurun. Tetapi secara firqah belum ada firqah, belum ada sempalan, belum ada aliran sesat, belum ada kelompok lain selain al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, as-salaf. Belum ada yang lain. Satu-satu. Nah, ketika Umar terbunuh saat mengimami salat subuh terakhir yang dilakukan oleh beliau, lalu beliau di rakaat pertama ditusuk oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah dan seterusnya, baru muncul firqah pertama kali. Muncul persis sabda Nabi, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Selagi Umar masih hidup, fitnah belum muncul, aliran sesat belum muncul, sempalan belum ada. Seluruh kaum muslimin ahlus sunnah salaf. Maka belum ada muludan, tahlilan, yasinan, qiyamul berjamaah, muhasabah di luar bulan Ramadan. Ya, belum ada semuanya. Belum ada. Semuanya beragama mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zina sudah ada belum? Kalau zina sudah ada belum? Sudah. Bahkan Nabi masih hidup. Sudah ada yang berzina, Ma'iz. Ya kan? 2 orang yang datang kepada Nabi, ya Rasul, hukumi kami, anakku berzina dengan istri dia, gimana nih hukumannya? Sahabat, berzina ada, minum khamar ada, dicambuk oleh Umar, padahal alul badar. Kalau maksiat, hawa nafsu ada, tentu 1-2. Bisa dihitung dengan jari 1 tangan, sedikit, ya, nggak kayak sekarang, nggak bisa dihitung, ya kan? Yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, kaum muslimin nggak bisa dihitung. Hari itu bisa dihitung sedikit sekali, sangat, tapi ada. Adapun tahlilan, muludan, manaqiban, yasin belum ada. Bid'ah belum ada. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang gak ada satupun sahabat yang melakukan. 1, syirik, gak ada. Sahabat berbuat syirik, tidak ada. 2, apa? Bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah, nggak ada. 3, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, nggak ada. Nggak ada riwayat ada sahabat tapi nggak sholat, ada seorang sahabat tapi tidak puasa Ramadan, nggak ada riwayat. Adapun minum khamr ada, berzina ada. Yang nggak ada pada diri sahabat 3 ini. Dan itulah yang terbesar. Dosa terbesar adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Setelah itu urutan keempat, berzina, minum khamr, berjudi, dan seterusnya. Ya. Nah, di zaman Utsman, pengganti Umar, muncullah firqah pertama di muka bumi. Apa? Khawarij. Membesar, akhirnya begitu kuat di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan diperangi, dihabisi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Hari itu kaum muslimin pecah menjadi 2. Apa dan apa? Iya, Salafi dan Khawarij. Rafidah belum ada, Qadariyah belum ada. Muncul berikutnya. Kaum muslimin pecah jadi 2. Salafi dan Khawarij, yang satu hak, yang satu batil, walaupun tidak, yang satu hak, yang satu sesat, walaupun sesatnya ini belum apa? Belum kafir. Khawarij belum kafir,
yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, belum kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan? Yang membantai sendiri, yang menghabisi mereka. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah menurut anda mereka sudah kafir? Ali menjawab, Rasul menyebut-nyebut tentang Khawarij, Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij, Utsman menyebut-nyebut tentang Khawarij. Dari 4 manusia termulia ini tidak ada satupun yang mengkafirkan. Gimana aku berani mengkafirkan? Belum kafir. Sesat tapi belum kafir. Karena kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Maka ketika dikatakan kelompok anu aliran sesat, belum tentu kafir. Belum tentu kafir. Kafir pasti sesat. Ya, belum keluar dari Islam. Tapi keluar dari yang satu. Masuk ke kelompok yang 72. Kan urutannya 1, 72, kemudian di luar itu. 1 Ahlus Sunnah wal Jamaah, agamanya Rasul dan para sahabat. Di luar yang satu ini 72. Kaum muslimin masih kaum muslimin. Insya Allah pada akhirnya masuk surga, tetapi disiksa dulu di neraka. Kemudian yang sudah keluar dari 72 seperti Rafidah, Gulatul Rafidah, Gulatul Qadariyah, Ahmadiyah, Bahaiyah, Nusairiyah, ini sudah keluar dari yang 72. Adapun Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini belum keluar, masih berada di kelompok yang 72. Masih ada harapan masuk surga. Masuk neraka? Iya. Ketika mereka belum taubat sampai mati, terancam neraka. Karena Nabi mengatakan kulluhum finnar, semua firqah itu masuk neraka, illa ta'ifatan wahidatan, kecuali kelompok yang satu, Ahlus Sunnah, yang ketika Nabi ditanya manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul, Nabi menjawab ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu kelompok yang dimana aku dan para sahabatku ada di situ. Atau dengan kata lain, kelompok yang mengikuti aku dan para sahabat. Wudunya, solatnya, tayamumnya, manasik hajinya, apalagi tauhidnya, mengikuti Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Kalau Mirza, iya, omong kosong Mirza yang mengaku Nabi itu. Allah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Ada wanita cantik, cantik sekali. Dia naksir, pengen nikah dengan wanita itu. Allah berfirman kepadaku, mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Nggak taunya nikah sama orang lain. Gitu. Ini Mirza omong kosong, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, habis itu dia bukannya taubat, ya, bukannya taubat, tapi nanti akan cerai. Setelah cerai nikah sama saya. Ya, nggak putus asa dia, maksain. Ya. Akhirnya sampai dia mati di kamar mandi bersama kotorannya setelah mubahalah dengan Syekh Ahlul Hadis India, Syekh Tanaullah. Wanita ini masih bersuamikan laki-laki tadi. Inilah Mirza, si pendusta. Rasul tidak seperti itu. Ucapan beliau pasti benar. Dan kita saksikan betapa kaum muslimin berfirqah-firqah. Muslim tapi mengatakan siksa kubur tidak ada. Muslim tapi mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, tidak bersemayam di arsy. Muslim tapi melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan pecah, berfirqah-firqah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebenaran sabda beliau. Enggak ada ucapan beliau yang tidak terbukti.
Ya. Yang sudah, yang sedang, dan yang belum. Yang sudah ribuan. Baru kira-kira setengah tahun Nabi wafat. Abu Bakar menyaksikan, saya kira belum sampai setengah tahun, mungkin sekitar 5 bulan, 4 bulan Nabi wafat. Abu Bakar melihat kebenaran sabda Nabi. Adanya orang-orang Islam yang tidak mau bayar zakat, yang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan seorang laki-laki yang namanya disebut-sebut oleh Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Muhadrah. Ya. Dan disaksikan oleh Umar, bahkan diminta doanya oleh Umar, bahkan dicari-cari oleh Umar. Umar nggak ragu-ragu. Setiap kali datang utusan dari Yaman, rombongan dari Yaman ke Madinah, Umar selalu bertanya seorang laki-laki yang bernama Uwais. Lihat. Umar wafat, Utsman menyaksikan, Utsman wafat, Ali menyaksikan, Ali wafat, Muawiyah, terus hampir di setiap zaman ada saja sabda Nabi yang menjadi kenyataan, disaksikan oleh kaum muslimin. Nah, termasuk sekarang. Sekarang kita saksikan puluhan sabda Nabi yang menjadi kenyataan, bahkan sebagiannya kita amalkan. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta dihias-hias, disanggul-sanggul, tidak ditutup padahal aurat kan, berjalan melenggak-lenggok. Nggak ada di zaman Nabi, belum ada di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in belum ada. Nah, sekarang muncul, entah sudah berapa puluh tahun belakangan ini muncul, betul-betul jalannya melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Kalau mereka jalan dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, jalannya biasa aja. Begitu di panggung itu betul-betul melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Ya, bahkan ada gurunya, untuk jalan ada gurunya, dimarahin sama gurunya kalau jalannya salah. Ya, luar biasa. Padahal udah bisa jalan. Ya, kalau bayi umur setahun bisa jalan mungkin ya, udah bisa jalan, masih disuruh diajarin jalan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu saja di antara sekian puluh yang kita saksikan tentang riba, tentang memberi nama riba dengan yang bukan namanya, memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya, kita saksikan hari ini. Nah, termasuk firqah-firqah ini kita saksikan, yang membuat kaum muslimin porak-poranda, berselisih, tidak bersatu. Firqah-firqah itu, coba kaum muslimin seperti para sahabat semua, salaf semua, ahlus sunnah semua, agamanya sama dengan agama Rasul dan para sahabat, selesai. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah direkayasa, nggak usah bikin persatuan, nggak usah bikin persaudaraan kaum muslimin, nggak usah dinamai, ini memaksakan. Dan mereka merekayasa persatuan kaum muslimin dengan membuat nama persaudaraan kaum muslimin biar bersaudara, tapi nama doang, persaudaraan kaum muslimin. Jika antum tahu bahasa Arabnya ya, persaudaraan kaum muslimin, bahasa Arabnya kalimatnya saja, istilahnya saja ya, bukan disamakan manhajnya, akidahnya, maka muncul kaidah batil dari mereka. Apa? Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadhiru fi makhtalafna ba'duna ba'dan. Ini kaidah mereka. Mari kita bertolong-tolongan
dalam hal yang kita sepakati. Apa yang kita sepakat nih? Mari bekerja sama. Musuh kita Amerika, Yahudi, sepakat kan? Mari kerjasama. Jadi yang sepakat kerjasama. Gitu. Kemudian wa na'tadhiru fi makhtalafna ba'duna ba'dan. Yang kita tidak sepakat saling memaafkan. Ada yang tahlilan, ada yang tidak, saling memaafkan. Ada yang berbuat bid'ah, ada yang sunnah, saling memaafkan. Ada yang mengatakan Allah bersemayam di arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, saling memaafkan. Saling memaafkan, hilang sunnah Nabi. Ini kaidah rusak mereka. Ya. Mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana kalau begitu caranya? Bahkan murka Allah akan turun, doa tidak akan dikabulkan ketika ini salah satu musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin. Apa? Berdoa tapi tidak dikabulkan. Kenapa berdoa tapi tidak dikabulkan? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan. Berbuat bid'ah, berbuat syirik, dia takut tersikung. Coba berbicara di televisi, berbicara di mimbar-mimbar Jumat, berbicara di depan umum bahwa mendatangi kuburan-kuburan keramat syirik, minta-minta kepada orang yang sudah mati syirik, dan seterusnya, geger. Itu dia. Itu dia. Maka diam. Berisiko berbicara tentang itu. Maka asik berbicara tentang sedekah, asik berbicara tentang ekonomi Islam, asik berbicara tentang akhlak Islam. Ini nggak ada yang marah. Berbicara seperti ini nggak ada yang marah. Bahkan orang Buddha, Hindu, Konghucu seneng dengerin. Suruh sedekah, suruh senyum, berakhlak, seneng. Berbakti kepada orang tua, sama. Akhlak di muka bumi sama kan? Suruh jujur, suruh amanah, suruh dermawan, suruh berani, suruh ini, suruh itu, sama. Yang beda tauhid. Antum bayangkan, seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah isinya mari senyum, mari sedekah, mari amanah. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab tidak marah. Emang Abu Jahal, Abu Lahab nggak suka dengan kejujuran, dengan amanah? Tentu suka. Siapapun nggak ada yang nggak suka dengan kejujuran, amanah, sedekah. Ini dakwah memperbaiki umat, bukan menyenangkan umat. Dakwah itu memperbaiki, yang buruk diperbaiki, yang salah dibenarkan. Itu dakwah, bukan menyenangkan umat. Asal dia dakwah, ceramah, umat manggut-manggut, seneng, senyum-senyum. Gak ada dakwah para nabi, para rasul tidak seperti itu. Marah mereka. Siapa yang gak marah? Awal-awal dakwah beliau barangkali hanya Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang gak marah. Umar saja marah. Umar, Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan marah semua dengan dakwah Nabi SAW yang suruh menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Karena menurut mereka, ya Allah nggak apa-apa menyembah Allah, tapi jangan ditinggalkan. Lata, Uzza, Hubal, Manat jangan ditinggalkan. Ini kan perantara-perantara antara kami dengan Allah, dengan perantara ini. Kata Nabi, tidak. Langsung, tanpa perantara. Mereka marah dengan dakwah Nabi ini. Kita mau tinggalkan dakwah Nabi demi agar manusia tersenyum, tidak marah. Bagaimana seorang dai mencari ridho manusia, tidak mencari ridho Allah? Bagaimana? Apa pantas disebut dai ketika yang dicari ridho manusia, kesenangan manusia, bukan kesenangan Allah? Ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ilallah, dakwah itu ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tentu dengan mencari ridha Allah, tidak mungkin dengan mencari ridha manusia. Tentu boleh saja
membahas tentang akhlak, membahas tentang sedekah, membahas tentang ekonomi Islam, tapi jangan jadikan itu dakwah utama kita. Dakwah utama kita kaum salaf tauhid, akidah, manhaj. Sekali waktu tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang ekonomi Islam, ya. Jangan itu terus. Ya. Maka Imam Ahmad itu marah. Imam Ahmad gak suka dengan tampilnya Haris Al-Mahasibi. Padahal Haris Al-Mahasibi bukan mengajak kepada zina, khamar, judi, tidak. Haris Al-Mahasibi mengajak kaum muslimin untuk sholat, untuk jujur, untuk amanah, akhlak. Imam Ahmad gak suka. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh pelajaran manhaj, butuh pelajaran akidah, tauhid. Itu di zaman Imam Ahmad, bayangkan. Apalagi hari ini, lebih butuh lagi hari ini. Pelajaran tentang manhaj, tentang akidah sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Bagaimana ada seseorang mengatakan, loh kok bid'ah? Masjidil Haram kan begitu. Lihat nih, betapa mentahnya manhaj dia. Sampai-sampai keluar kalimat yang menunjukkan kementahan manhaj dia. Loh kok salah? Orang Masjidil Haram aja begitu. Ini mentah sekali. Ya. Jadi seolah-olah menurut dia apa yang di Masjidil Haram itu pasti benar semua. Ini kan mentah sekali manhaj ini. Mau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan Syekh bin Baz Al-Albani, mungkinkah mereka salah? Mungkinkah mereka salah dalam satu permasalahan, dua permasalahan? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bahkan Imam Syafi'i mungkinkah pernah salah? Mungkin. Bahkan Abu Bakar dan Umar mungkinkah salah? Mungkin, dan sudah salah. Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di umat ini, pernah salah dalam masalah haji tamattu. Beliau berdua salah kan? Antum yang belajar tentu tahu kesalahan beliau dalam masalah haji tamattu. Kesalahan Aisyah dalam masalah sutra sholat, jelas. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub. Kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Artinya para sahabat saja bisa salah. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari, apalagi Syekh bin Baz Al-Albani, apalagi yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tentu ada salahnya. Yang manhajnya mateng, dia akan mengatakan, ya wajar. Wajar, manusia, ulama, manusia, tidak maksum, bukan nabi, salah, wajar. Ya jangan diikuti, salah. Ini dia, baru matang manhajnya. Ya, belajar manhaj. Belajar manhaj, antum gak akan goyah dengan perkataan siapapun. Ketika antum betul-betul bermanhaj, qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Selesai. Dan gak peduli, salah. Ya, sampai aneh ada yang mengatakan kalau kunut subuh bid'ah, kenapa dilakukan oleh Imam Syafi'i? Mentah sekali ini manhaj. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah, gak ada tandingannya. Tapi dalam hal kunut subuh salah, mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Ini dia manhaj. Allah memang tunjukkan. Allah memang mau tunjukkan kesalahan-kesalahan ulama besar, bahkan kesalahan sahabat. Yang tidak ada adalah kesalahan Nabi SAW. Maka kalau Nabi salah, langsung ditegur, langsung diluruskan. Bahkan baru dalam hati ini belum melakukan. Beliau mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy. Muhammad, kami mau dengar dakwahmu, ceramahmu, tapi singkirkan dulu nih orang-orang nih. Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir, para budak orang-orang miskin. Kami nggak mau. Bikin waktu khusus, bikin tempat khusus. Kami mau dengar dakwahmu. Rasulullah ingin
Jangan hanya orang miskin dan para budak yang dapat hidayah, orang-orang kaya dan seluruh manusia, beliau menginginkan mereka semua dapat hidayah. Beliau mengatakan, apa salahnya? Apa salahnya hari Senin untuk yang miskin-miskin, ini hari Selasa untuk pembesar-pembesar Quraisy, apa salahnya? Atau mungkin yang miskin di pelataran Ka'bah, yang kaya di rumah mereka yang mewah megah, apa salahnya? Kan yang penting semua dapat hidayah, yang penting dakwah. Nabi mau mengiyakan, belum melakukan, sudah ditegur oleh Allah. Ya, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkan ya Muhammad dirimu bersama orang-orang miskin yang menyeru Allah di pagi dan petang. Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Bilal, Ammar bin Yasir, sabarkan engkau bersama mereka. Wala ta'du aynaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Lihat, ditegur. Rasulullah mau bikin tempat khusus, waktu khusus untuk orang-orang kaya. Ya, kalau sekarang tentu di hotel-hotel mewah, orang kaya, ya kan? Ditegur oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah, belum melakukan sudah ditegur. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah langsung ditegur. Adapun Abu Bakar, Umar salah, Allah biarkan. Ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, berarti wahyu sudah putus, nggak mungkin ada wahyu lagi. Abu Bakar salah didiamkan, Umar salah didiamkan, dan para sahabat salah didiamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Disuruh saling amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh saling menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wahyu sudah putus, maka kembalikan kebenaran kepada dua sumber, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, tentu ala fahmis sahabat. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan mosok sekali Syekh salah, Imam Syafi'i salah, nggak boleh. Bisa salah. Umumnya tentu masalah fikih, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Ya. Walaupun ada juga masalah akidah sedikit. Misalnya perselisihan Ibnu Abbas dengan Aisyah. Apakah Rasulullah pernah melihat Allah waktu masih hidup? Ini kan akidah, bukan fikih lagi. Tapi ada perselisihan, tapi selesai. Selesai tanpa thariqatut tarjih, tapi dengan thariqatul jam'i, perselisihan yang bagus, perselisihan yang tidak membuang ilmu. Beda dengan thariqatut tarjih, salah satunya harus dibuang. Nah, ini tidak dibuang, intinya selesai. Ya, ini dia. Ya, antum yang punya pertanyaan bisa dipersiapkan, ditulis. Kemudian hadiah dan salam. Selain saf salat tadi, antum bisa lakukan sesuatu untuk bersatu, kaum muslimin saling mencintai. Apa hadiah? Jika antum bisa memberikan hadiah kepada saudara antum, tetangga antum, teman antum, lakukan. Ya. Dan salam, sesuatu yang sangat mudah, dan ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, persatuan. Sebarkan salam. Kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi saat beliau hari pertama masuk Madinah, afsus salam, afsus salam, didengar oleh seorang tokoh Yahudi, pendeta Yahudi, habar Yahudi, yang akhirnya masuk Islam, Abdullah bin Salam. Ya. Dan mereka mengamalkan perintah Nabi, afsus salam, menyebarkan salam, menyebarkan salam, menyebarkan salam.
sebuah sunnah yang mungkin sekarang kita tinggalkan. Kita kurang menyebarkan salat. Ibnu Umar ditemani oleh muridnya Abul Batan masuk pasar. Setiap kali ketemu orang, Assalamualaikum. Setiap kali ketemu orang, Assalamualaikum. Ya pembeli, ya pedagang, kasih salam. Terus berjalan, akhirnya keluar pasar dari pintu sebelah sana. Abul Batan mengatakan, aku tidak melihat engkau memegang satu barang pun, apalagi membeli, menawar. Memegang saja tidak, melihat saja tidak. Ya, ngapain engkau masuk pasar? Ngajak aku masuk pasar. Dijawab oleh Ibnu Umar, aku masuk pasar untuk mengamalkan sabda Nabi, sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Lihat, ini sahabat. Jangankan sholat berjamaah di masjid, qiyamul lail, puasa Ramadan, zakat, menjauhi riba, yang salam begitu taatnya mereka terhadap sunnah Nabi. Maka wajar mereka begitu bersatu. Mereka betul-betul diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, dan musuh para sahabat betul-betul direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Nah, betul-betul mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada manusia seperti mereka. Maka nasib kita akan sama dengan mereka, insya Allah. Ditinggikan derajatnya, dibesarkan. Musuh-musuh kita Yahudi, Nasrani, Rafidah, PKI dan seterusnya akan direndahkan oleh Allah kalau kita mengikuti para sahabat. Manhaj kita, akidah kita, cara beragama kita mengikuti para sahabat. Otomatis, ya, karena Allah cinta kepada para sahabat bukan karena namanya, bukan karena nama mereka ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair. Ya, sekarang yang nama Abu Bakar ada nggak di kita? Ya banyak. Umar ada nggak? Bukan nama, tapi bagaimana manhaj mereka, akidah mereka, cara beragama mereka, ketaatan mereka. Maka Allah cinta kepada para sahabat, ridho kepada para sahabat. Maka Allah muliakan para sahabat. Ya, kita akan dimuliakan juga. Walaupun nama kita Paijo, Paijem, Waginem, Sukimin, ya, tapi manhajnya seperti manhaj para sahabat, maka akan dimuliakan oleh para sahabat. Jadi bukan karena nama nggak masalah, ya, dan nggak haram. Apakah nama Paijo itu haram? Enggak, ya. Yang haram justru nama Nurul Islam. Haram itu Gulu, cahayanya Islam. Siapa dia cahayanya Islam? Ya, justru Paijo malah wajar, nama wajar. Nurul Islam, nurun ala nurin. Ya, nama-nama haram itu gulu. Nggak boleh nama gulu, nama berlebihan. Samsuddin, mataharinya agama. Kayak apa? Mataharinya agama. Gulu nggak boleh nama-nama kayak gitu. Berlebihan, mentazkiyah diri sendiri. Nggak taunya gede, jarang sholat. Ya, mabuk mulu. Namanya mataharinya agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama terlalu tinggi diganti oleh Nabi. Nama terlalu rendah diganti oleh Nabi. Ada nama Wahan, lemah. Nabi nggak suka. Ya, siapa namamu? Apes. Nggak boleh. Itu nama terlalu jelek. Nama apes. Ya, harus diganti. Nama yang wajar. Ya. Ya, orang Jawa nih namanya begini, orang Sunda namanya begini, orang Aceh, orang Padang namanya nggak masalah. Nggak masalah. Atau ambil nama-nama para sahabat, nama-nama para nabi, nama-nama para rasul, gitu. Adapun nama tidak sama dengan para sahabat, nggak masalah. Yang penting manhajnya, akidahnya, cara beragamanya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, itu yang penting di situ. Ya.
Ya, kita bersoal jawab.